Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini saya akan membahas buku matematika kelas 8 untuk kurikulum merdeka di bab relasi dan fungsi. Yang kita bahas hari ini adalah soal ayo mencoba halaman 163 sampai 165. Perhatikan panduan pembuatan kata sandi berikut. Ini ada aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Dari keempat aturan ini dia itu aturannya beda-beda ya. Jadi ini aturan A, itu penulisan kata sandi A dituliskan dengan D, yang huruf B dituliskan dengan E, dan seterusnya. Nah ini kita mau menulis, kalau kita mau menulis kata sandi dari Komodo, itu kita tuliskan melalui 4 aturan ini ya. Contohnya, kalau misal pakai aturan 1, Komodo, K-nya itu kan dituliskan dengan N. Jadi kita tulis di sini N, lalu O. O-nya itu dituliskan dengan R. Komodo berarti M, M-nya dituliskan dengan P, O-nya tadi kan R, D, D-nya itu G, O-nya R. Nah, seperti ini contohnya ya. Next, untuk yang aturan kedua, K-nya itu A, O-nya itu W, M-nya Y, O-nya tadi W, D-nya H, O-nya tadi W. Nah, next aturan ketiga, K-nya itu B, O-nya F, M-nya D, O-nya tadi F, D-nya itu 4, O-nya itu F. Nah, seperti ini aturan yang keempat. Komodo juga K-nya itu P, O-nya itu L, M-nya N, ini O-nya tadi L, D-nya W, dan O-nya L. Seperti ini. Next, harimau. Harimau hanya itu K, A-nya D, R-nya U, I-nya L, M-nya P, A-nya tadi D, U-nya X. Next, aturan yang kedua, hanya D, A-nya K, R-nya T, I-nya C, M-nya Y, A-nya tadi K, U-nya Q. Oke, next, aturan yang ketiga, hanya D. Salah-salah, hanya itu 8 ya. Ini tadi aturan kedua. Ini hanya 8. A-nya 1, R-nya I, I-nya 9, M-nya D, A-nya tadi 1, U-nya L. Sekarang aturan keempat hanya S, Z, lalu RI. RI itu I sama R kebalik ya. Mau M-nya N, A-nya tadi Z, U-nya F. Oke. Sekarang untuk yang jalak aturan 1 berarti JA itu MD, L-nya O, H-nya D, K-nya N. Next, aturan 2 jalak berarti BK. L-nya Z, K-nya A. Next, aturan yang ketiga jalak berarti A, ini A-nya 1, L-nya C,
H-nya 1, K-nya B. Next, aturan keempat, jalak berarti Q, Z, L-nya O. Q, Z, O. A-nya Z, tinggal K-nya aja, K-nya itu P. Next, aturan keempat, cendrawasih. Wah, panjang nih. F, H, Q. F, H, Q, lalu dranya G, U, D. Wasi, WA berarti ZD. Sih-nya V, L, K. V, L, K. Lalu aturan kedua, J, G, X. J, G, X. Sekarang H, T, K. H, T, K. Sekarang O, K. Sih, S, C, D. Next, aturan yang ketiga, nya 3, 5, E. Dranya 4, I, 1. W-nya N, 1. Sih-nya J, 9, 8. Next, aturan keempat, nya X, V, M. Dranya W, I, Z. W-nya D, Z. SIH, sih-nya H, R, S. Next, gajah untuk aturan 1. Jadi JD, J-nya M, A-nya tadi D, H-nya K. Aturan kedua gajahnya berarti E, K, B. E, K, B, A-nya tadi K, H-nya D. Aturan ketiga gajah, G-nya 7, A-nya 1, J-nya A. Berarti 7, 1A, A-nya 1, H-nya 8. Aturan yang keempat sama gajah T, Z, Q. T, Z, Q, Z karena A-nya Z, H-nya S. Nah, seperti ini ya. Kita udah selesai bikin aturan sandinya. Sekarang ke pertanyaan. Kalian berhak mengajukan beberapa pertanyaan tertentu sebagai pemikir kritis dan kreatif. Berikut ini sebagai contoh. Yang pernyataan 1, aturan manakah yang paling aman digunakan mulai dari aturan 1 hingga aturan 4? Mengapa demikian? Sekarang kita cek ya, mulai dari aturan 1 sampai ke 4 yang paling aman. Berarti yang paling aman itu kan yang paling susah untuk ditebak. Kalau kita lihat nih, contoh nih aturan yang ke 1 nih, ini kan urut ya, cuma dia diganti belakang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, dia urut. Urut tapi dia A, B, C-nya ditaruh belakang. Ini tuh urut juga tapi urut ke belakang juga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, seperti ini. Lalu aturan yang ketiga ini juga urut untuk angka 1 sampai 9. Lalu ini juga A, B, C. Nah, ini urut. Aturan yang keempat, ini dia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini urut ya, urut tapi dia terbalik. Kalau menurut saya yang paling aman untuk digunakan itu yang ada
Oh, kalian sebenarnya boleh ya punya pendapat sendiri-sendiri mana yang paling aman. Tapi di sini yang paling aman tuh kan harusnya yang paling nggak bisa diprediksi. Yang paling muter-muter gitulah ya. Oh, sini menurut saya loh ya, menurut kalian boleh loh ya kalau kalian mau punya pendapat yang berbeda. Tapi bagi saya itu yang paling susah itu yang aturan 2. Ya ini dia agak kebalik ya. Kebaliknya itu lebih rumit daripada aturan 1, 3, dan 4. Nah, jadi menurut saya aturan yang paling aman itu adalah yang aturan kedua. Karena penyusunan kata lebih rumit. Kata lebih rumit dibandingkan aturan lain. Dibanding aturan lain. Lalu next yang kedua. Kata gajah disandingkan dengan EKBKD menurut aturan 2. Apa keuntungan dan kerugian dari aturan pengkodean ini? Keuntungannya itu dia kata sandi aman. Aman itu dia nggak gampang ditebak ya. Kerugiannya yang baca jadi kesulitan. Ya, jadi sulit diterjemahkan. Ini kerugiannya. Next, yang ketiga, cari sedikitnya 3 pertanyaan lain yang sesuai dengan aturan penggunaan sandi. Nah, kalau menurut saya, pertanyaan yang pertama ya, yang menurut saya ingin saya tanyakan, itu adalah penerapan. Jadi sandi ini paling bagus tuh diterapkan pada hal apa? Itu pertanyaan pertama. Dalam hal apakah kata sandi paling bagus untuk diterapkan? Paling bagus untuk diterapkan. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Jadi kan kita misal kita sebagai pembaca sandi. Jadi hal apa ya yang kira-kira bisa mempermudah kita dalam membaca sandi-sandi tersebut tanpa harus berpikir lama. Jadi bagaimana trik untuk dapat menerjemahkan sandi dengan cepat? Menerjemahkan sandi dengan cepat. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga yang mungkin ingin saya tanyakan itu gimana sih apa ya penerapannya ya? Bagaimana penerapan penggunaan kata sandi dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan kata sandi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, ini untuk yang ayo mencoba ya. Jadi udah selesai sampai di sini. Kalau kalian ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Bye-bye.